ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنات وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan pada kesempatan di siang hari ini kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isti'adu fi ahkami syar'iyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu pula Al-Fakir yang berada di atas mimbar ini mengajak untuk dirinya pribadi khususnya juga kepada kaum muslimin yang hadir dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan imtithalil awamir wa ijtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah Allah dengan penuh kesungguhan dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong hamba-hamba yang muttaqin yang kelak akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa sunnatul hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Imran ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa makaruhu wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir punya tipu daya. Namun tipu daya Allah adalah tipu daya yang paling hebat dan paling luar biasa. Kita bisa menyaksikan kaum muslimin rahimakumullah, negeri adidaya yang begitu amat sangat luar biasa, memiliki sistem pengamanan yang sangat luar biasa dibandingkan negara-negara yang lain. Namun karena negeri ini begitu amat sangat biadab terhadap orang-orang yang beriman, menjadi pemasok terbesar orang-orang kafir Yahudi untuk menjajah kaum muslimin yang berada di negeri Palestina. Dengan maha kesombongannya, dengan lisan yang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencela umat Islam, maka timbullah kesombongan yang dilontarkan dengan lisannya, di mana ketika umat Islam yang ada di Gaza tidak mau tunduk kepada orang-orang Yahudi, dan juga seluruh umat Islam yang ada di alam dunia tidak tunduk kepada orang Yahudi, maka Palestina akan dibumi hanguskan, Palestina akan dibakar, Palestina akan dihancurkan. Konten kaum muslimin rahimakumullah, tipu daya yang mereka kerjakan, tipu daya yang mereka laksanakan lebih dahsyat ketimbang tipu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan hari, negeri yang begitu amat sangat luar biasa hebatnya, dengan sebegitu amat sangat luar biasa pengamanannya, bisa porak-poranda dengan segelintir api yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat semua ini. Dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk melihat apa yang terjadi. Alam yara kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Dalam Al-Qur'an surah Yasin disebutkan, alam yara kam ahlakna qablahum. Apakah kalian tidak pernah melihat, kata Allah? Apakah kalian tidak pernah berpikir cerdas? Apakah kalian tidak bisa menyaksikan ahlaknakum, di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka qablum, yaitu orang-orang sebelum mereka, min qarnin. Al-qarnin kaum muslimin rahimakumullah, tafsirannya adalah ahlu kullu asrin, yaitu satu kaum yang memang ada di setiap masa, di mana orang-orang ini adalah mereka orang-orang yang selalu menghancurkan umatnya Rasulullah,
orang-orang yang tidak tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperolok utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak segan-segan untuk membantai dan membunuh orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak turunkan bala tentaranya, kaum muslimin rahimakumullah. Wa ma anzalna qaumun min ba'dihim min dzurrim minas sama'i kunna munzilin. Allah, sesungguhnya aku tidak menurunkan kepada satu kaum, yaitu setelahnya dia membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu jundum, yaitu sebangsa tentara-tentara Allah. Allah tidak turunkan tentaranya, kaum muslimin rahimakumullah, karena hal ini dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka menganggap bahwa sesungguhnya kejadian seperti ini adalah sesuatu yang begitu amat sangat dahsyat di mata mereka. Di mata Allah inilah persoalan yang sangat kecil. Allah tidak menurunkan bala tentaranya, karena tidak akan mungkin kalau seandainya bala tentara turunkan oleh Allah, mungkin akan binasa seluruh alam dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita seakan-akan diperintahkan oleh Allah untuk belajar melihat kembali bahwa sesungguhnya ada sebelum Rasulullah Muhammad diutus ke alam dunia, sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada umat-umat yang terdahulu yang begitu amat sangat tidak punya perasaan dan tidak punya hati kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri adidaya yang begitu amat sombongnya, dengan perkataannya yang begitu amat sangat lancang. Dia menginginkan agar umat Islam tunduk kepada orang-orang kafir Yahudi dan kafir Yahudi atau kafir Yahudi Israeliat, agar semuanya tunduk kepada mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengancam untuk membumi hanguskan Gaza. Mereka akan membakar Gaza, saudara. Namun apa yang terjadi? Inilah yang kita saksikan, apa yang ada dalam Al-Quran. Andai orang-orang kafir yang memang benci kepada umatnya Rasulullah, benci kepada orang-orang yang beriman, maka ketika kebencian itu sudah sampai puncaknya, kesombongan itu sudah sampai melampaui batasnya, barulah Allah akan turun tangan, kaum muslimin rahimakumullah. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat. Mereka pun tidak mampu untuk melakukan apapun perlawanan terhadap orang-orang yang beriman yang ada di Gaza. Kemudian mereka pun melaksanakan genjatan senjata. Ini kemenangan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai beberapa hari ke depan di mana genjatan senjata ini betul-betul terrealisasi, maka siapkan sedekah kita yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, membantu saudara-saudara kita yang berjuang untuk membela agama dan akidahnya, untuk mempertahankan akidahnya dan kehormatan dirinya, kehormatan kaum muslimin, kehormatan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkan sedekah kita yang terbaik. Apa yang kita miliki, mari kita berikan dan kita serahkan kepada saudara-saudara kita. Kita bantu saudara kita. Karena kalau seandainya tidak ada kepedulian kita, tidak ada solidaritas bagi kita kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, yang sekarang ini mau merdeka, yang sekarang ini mau mendapatkan kemerdekaannya dan kebebasannya, sementara kita tidak mau membantu mereka, maka mereka pun akan merasa terasingkan oleh kita. Oleh karenanya, marilah kita bantu saudara kita. Ingatlah, umat Islam tidak boleh terpecah belah. Umat Islam harus bersatu padu. Umat Islam harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim lil muslim kalbun yang yasuddu ba'dukum ba'da. Muslim yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh, di mana kalau ada tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh pun akan merasakan sakit. Kalau kita sebagai umat Rasulullah dan kita memandang bahwa saudara-saudara kita adalah yang ada di Palestina, mereka adalah saudara-saudara yang seiman dan seakidah, mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita berpangku tangan,
tanpa ada sedikit pun gerakan kita untuk membantu mereka agar mereka betul-betul mampu untuk mempertahankan diri mereka dan juga menjaga kehormatan serta akidah Islamiyah. Ingat, kalau umat Islam bersatu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senang kepada kita. Dia akan rindu kepada umatnya manakala umatnya mau bersatu dan mau memperdulikan kepada yang lainnya. Dan kita pun akan selalu berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita tidak mau bersatu, betapa hancurnya hati Rasulullah melihat umatnya yang tidak mau saling membantu, yang tidak mau saling berusaha untuk bisa memberikan kesenangan dan memberikan keamanan kepada saudara yang seiman dan seakidah. Kita buatlah kita buatlah Rasulullah itu tersenyum. Kita buatlah Rasulullah itu bergembira lantaran adanya kepedulian kita kepada umatnya yang lain atau umat Rasulullah yang ada di tempat yang lain. Jamaah kaum muslimin wa zumratul hadirin rahimakumullah, marilah kita siapkan diri kita untuk membantu saudara kita. Jangan kita pedulikan dengan orang yang ada di Amerika, orang-orang yang ada yang mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang mencari donatur untuk bisa mempertahankan hidup mereka. Namun, marilah kita pedulikan dulu saudara kita yang sedang berusaha untuk mempertahankan diri dan kehormatannya dari perbuatan-perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang-orang kafir Yahudi, Zionis Israeliat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah Allah perlihatkan kepada kita betul-betul menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi kita untuk meyakini dan betul-betul mempercayai dan mengimani apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, agar kita betul-betul menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sedikit pun dalam diri kita keraguan-raguan terhadap kitab Allah. Kalau orang yang beriman, pasti dia tidak akan pernah ragu dengan Al-Quran. Innal ahsanal kalam kalamullahil mannan wa arinal manasikahum fi nidam wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah inna syirka la dhulmun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.